Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyi Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Ai Felicia siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik. Hari ini Senin 31 Januari 2022. Sajian utama berita hari ini antara lain, Ibu Mertua Gubernur Sumsel wafat. Satpol PP bongkar lapak pedagang. Dan jangan lewatkan warga Tionghoa mulai berburu pernak-pernik Imlek. Pemirsa, inilah seputar Anyi Sumsel selengkapnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka kembali menyelimuti keluarga besar Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Haja Ailunis Husni, mertua Herman Deru tutup usia menyusul kepergian sang suami beberapa waktu lalu. Herman Deru meminta pintu maaf dibukakan sebesar-besarnya selama almarhumah hidup dan bergaul dengan masyarakat, serta meminta doa agar dilapangkan kuburnya. Istri dari mantan wali kota Palembang Haji Husni era 1993 sampai dengan 2003, ibu mertua dari Gubernur Sumsel Herman Deru meninggal dunia Jumat 28 Januari pukul 18.32 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Padahal belum lama ini Herman Deru juga baru kehilangan sosok dari ayah mertua Haji Husni. Jenazah Hajah Ailuni Husni disemayamkan di rumah duka Jalan Sri Buntang nomor 6, Komplek PCK, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang dan disolatkan dengan Imam Habib Mahdi. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan memiliki kenangan indah selama mengenal ibu mertua. Selain penyayang keluarga, ibu mertua juga selalu memberikan dukungan kepada anak dan menantunya untuk terus maju dan sukses. Yang kedua, Herman Deru meminta kepada masyarakat dapat memaafkan segala khilaf dan kesalahan selama almarhumah hidup serta mendoakan agar diberi kelapangan di alam kubur. Herman Deru juga meminta jika ada urusan yang belum selesai dengan almarhumah untuk meminta penyelesaian kepada dirinya sebagai keluarga. tapi tentu juga sebagai manusia biasa, beliau tidak luput dari kesalahan. Baik salah ucap maupun tingkah dan laku. Kami atas nama 7 bersaudara putra putri beliau menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Almarhumah dikebumikan di makam keluarga kawasan Gandus berdekatan dengan sang suami Haji Husni dan cucinya almarhumah Percalian Puri. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang membongkar lapak para pedagang di 2 lokasi yang sering terjadi kemacetan lalu lintas. Pembongkaran lapak ini tidak mendapat perlawanan dari pedagang. Penertiban sejumlah lapak pedagang ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di 2 lokasi yakni Jalan Kolonel Atmo hingga Jalan Ahmad Yani Palembang. Beberapa lapak pedagang kaki lima terpaksa dibongkar petugas karena berdiri di atas trotoar dan melanggar Perda Wali Kota Palembang tahun 2002. Selain membongkar lapak pedagang, petugas juga mengamankan sejumlah gerobak para pedagang yang tetap membandel menggelar dagangan di trotoar jalan. Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Palembang, Heri, menyatakan penertiban dilakukan untuk meminimalisir tingkat kemacetan di Kota Palembang. Pak Heri, kita lakukan penertiban ini yang melanggar dari aturan perda, berjualan di bahu jalan, di badan jalan, di atas trotoar, fasilitas umum ataupun penghijauan. Satpol PP Kota Palembang akan terus melakukan penertiban dan pembongkaran lapak pedagang yang menggelar dagangan di lokasi larangan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pembangunan flyover perlintasan kereta api di Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabu Mulih Barat, Kota Prabu Mulih telah mencapai 30%.
Ditargetkan akhir tahun 2022, jembatan penyeberangan ini dapat dilintasi kendaraan. Pemerintah Kota Prabu-Muli menargetkan akhir tahun jembatan penyeberangan flyover Patih Galung sepanjang 328 meter bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini pekerjaan pembangunan flyover Patih Galung tengah fokus pada pemasangan tiang jembatan di beberapa titik. Pondasi flyover akan membentang di jalur rel kereta api. Untuk itu, agar pekerjaan tidak terganggu akibat mobilitas kendaraan, pemerintah Kota Prabu-Muli untuk sementara waktu mengalihkan kendaraan roda 4 melintas di jalan lingkar. Di harapan kita kita juga sedang mengusulkan lagi pelebaran jalan juga. Jadi kepada masyarakat yang kita harap bersabar, kita ngalah dulu dalam waktu berapa bulan ini, nanti kita akan menikmati kelancaran tanpa macet lagi dengan lintasan lewat kereta api di sini. Saat ini progres pengerjaan flyover telah mencapai 30%. Ditargetkan jembatan penyeberangan ini dapat dilewati Oktober 2022 mendatang. Dari Prabu-Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Inspektorat Kota Prabu-Muli menemukan puluhan titik kerusakan plafon mal pelayanan publik di pasar tradisional modern. Kebocoran ini ditemukan untuk menindaklanjuti instruksi wali kota terkait sidak Komisi 3 DPRD Kota Prabu-Muli beberapa waktu lalu. Sebanyak 25 titik kebocoran menyebabkan plafon mal pelayanan publik di lantai 3 pasar tradisional modern mengalami kerusakan akibat air yang masuk dari atap gedung. Usai temuan tersebut, tim Inspektorat Kota Prabu-Muli yang diketuai Nofrin Maladi meminta Dinas PUPR agar memerintahkan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut segera memperbaikinya. Kebocoran kami lihat ada sekitar 25 titik masih dalam kebocoran, tapi sudah kami tanyakan dengan dalam hal ini yang berkepentingan PU, ini masih dalam masa pemeliharaan. Sebelumnya Komisi 3 DPRD Kota Prabu-Muli melihat secara langsung laporan warga yang melihat kerusakan plafon dan genangan air terjadi di mana-mana serta pekerjaan lantai yang belum selesai. Pekerjaan gedung mal layanan publik terpadu satu atap merupakan bantuan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 2,4 miliar rupiah dan ditambah APBD Kota Prabu-Muli sebesar 600 juta rupiah. Dari Prabu-Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Guna meminimalisir terpaparnya virus varian terbaru Omikron, puluhan pegawai dan narapidana rumah tahanan kelas 2B Kota Prabu-Muli melakukan vaksinasi booster tahap 3. Dari puluhan pegawai dan napi, 5 pegawai tidak bisa diberikan vaksin. Petugas vaksinator Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Prabu-Muli Timur, Kota Prabu-Muli kembali menyuntikkan vaksin booster tahap 3 kepada puluhan pegawai dan narapidana rumah tahanan kelas 2B Prabu-Muli. Salah satu napi rumah tahanan kelas 2B Prabu-Muli, Rudi, mengaku sangat senang bisa mengikuti vaksinasi booster tahap 3. Selain meningkatkan imun tubuh dengan telah divaksin, di saat bebas nanti ia bisa bepergian tanpa rasa khawatir karena belum divaksin. Supaya daya tahan tubuh kuat, Pak. Terus apa lagi? Supaya bisa dapat kartu, jadi kemana-mana di luar aman, Pak. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Prabu-Muli, David Rosehan, menyatakan vaksin dosis ketiga bertujuan untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mencegah terpaparnya virus Omikron yang saat ini tengah melanda sebagian wilayah di Indonesia. Diprioritaskan para petugas, nantinya juga akan warga binaan semuanya akan divaksinasi booster. Ada berapa banyak yang divaksin ini, Pak? Hari ini yang divaksin lebih kurang 65. Dari puluhan yang mengikuti vaksin booster tahap 3, terdapat 5 pegawai yang belum bisa divaksin karena masalah kesehatan. Diharapkan seluruh pegawai dan napi bisa diberikan vaksin secara keseluruhan. Dari Prabu-Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Warga Tionghoa mulai berburu pernak-pernik Imlek. Saksikan beritanya sesaat lagi.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca ditetapkan tersangka, selebgram asal kota Palembang Al Naura menggugat pihak kepolisian. Al Naura yang diduga menjalankan bisnis investasi bodong ini akan melakukan pra-peradilan terhadap Polsek Ilir Barat 1 dan Polres Tabes Palembang. Gugatan pra-peradilan dilakukan selebgram Al Naura Karima Prames di Pengadilan Negeri Palembang melalui kuasa hukumnya. Al Naura tidak terima atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya yang dilaporkan atas dugaan penipuan investasi ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Kuasa hukum Al Naura, Arya Aditya, menyatakan penyidik kepolisian dinilai salah prosedur terkait kasus tersebut. Menurut Arya Aditya, kasus yang menimpa kliennya bukan tindak pidana, melainkan perdata atau uang prestasi dan tidak harus ditahan. Arya Aditya juga menyatakan penyidik mengesampingkan fakta-fakta yang ada. Di antaranya, klien sudah membayarkan fee 9% per 3 bulan yang dijanjikan kepada korban senilai 3,8 juta rupiah dengan nilai investasi awal 20 juta rupiah. Namun ketika korban menambahkan nilai investasi 30 juta, kliennya sempat mentransfer uang ke korban 5 juta rupiah dan dikembalikan korban. Selain itu, butik pakaian Al Naura dari sejumlah uang investasi memang ada. Namun karena pandemi COVID-19, butik pakaian yang dibuka di sejumlah mall tersebut harus tutup dan beralih ke kediamannya. Selain membantah dugaan investasi bodong, selebgram cantik tersebut juga membantah jika total nilai investasi mencapai miliar rupiah dari 50 lebih korban. Total nilai investasi bukti pakaian disebarkan melalui media sosial tersangka hanya sekitar 250 hingga 300
juta rupiah. Ternyata apa yang dilakukan oleh penyidik Polsek IB1 itu atas penanganan klien kami ini, penanganan lah ya, itu sangat tidak objektif. Karena penyidik ini menyampingkan fakta-fakta, diantaranya adalah fakta bukti transfer, terus adanya perjanjian, terus terkait juga pelapor ini telah melayangkan somasi. Sebelumnya, selebgram cantik Al Naura dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi bodong menjual butik pakaian setelah digelar perkara polisi menahan Al Naura. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Seorang residivisi ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang karena telah menganiaya juru parkir. Pelaku yang telah 3 kali masuk penjara ini memendam dendam terhadap korban. Penangkapan Febri ini dilakukan unit pidana umum dan tim khusus anti bandit Polrestabes Palembang di Jalan Pangeran Ratu, Kecamatan Cakabaring, Palembang. Pelaku ditangkap saat sedang tertidur di persembunyiannya. Pelaku yang dipenuhi tato ini ditangkap lantaran telah melakukan penusukan terhadap Mada, seorang juru parkir di Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Motif penganiayaan karena pelaku menaruh dendam kepada korban yang pernah memarahinya gara-gara parkir. Rasa dendam pelaku memuncak saat korban bersama teman-temannya mencoba mengeroyok pelaku. Melihat korban sendirian pada malam hari, pelaku langsung menusuk korban dengan gunting berulang kali sehingga korban terjatuh bersimbah darah. Usai melakukan penusukan, pelaku pun kabur dengan cara terjun ke Sungai Musi. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan setelah warga berhasil membawanya ke rumah sakit. Datanglah ngomongnya di balon tadi kak, dikoyoknya ngomongnya di balon juga. Nah, terus? Dah, cek mana? Aku nih malam tunjuk lagi kerewean, mungkin nggak aku buat tadi. Oh, berarti kejadiannya itu, sebelum kejadian yang kamu lihat tuh. Jadi pas kau nyingok dia dewean, kawanu. Iya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara untuk keempat kalinya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa di kota Palembang mulai berburu pernak-pernik Imlek. Meski dalam kondisi pandemi, mereka tetap melaksanakan perayaan Imlek secara pribadi. Jelang perayaan Imlek yang jatuh pada 1 Februari 2022, pernak-pernik Imlek mulai ramai diburu masyarakat Tionghoa Palembang. Toko Cahaya Rizky yang terletak di Jalan Veteran Palembang ini menjadi lokasi primadona bagi masyarakat Tionghoa untuk membeli pernak-pernik Imlek yang digunakan untuk ibadah sembahyang. Pernak-pernik yang banyak dicari masyarakat Tionghoa untuk beribadah biasanya lilin, kertas uang, dupa, lampion, bunga, dan tidak ketinggalan amplop angpau berwarna merah. Pedagang toko pernak-pernik Imlek menyatakan pada perayaan Imlek tahun 2022 ini, dampak pandemi selama 2 tahun terakhir masih sangat dirasakan. Omset penjualan mereka mengalami penurunan dari 3 tahun sebelumnya. Terus lampu-lampu, udah tuh baju-baju lah, sepatu yang untuk leluhur, dewa-dewa punya, dewa-dewi. Para pembeli pernak-pernik Imlek kebanyakan masyarakat Tionghoa Kota Palembang yang hanya melaksanakan kegiatan keagamaan secara pribadi. Persiapan untuk sembahyang leluhur. Apa yang kita beli hari ini? Ya kalau menurut tradisi itu ada uang-uang kertas, itu untuk persembahan nanti di hari sebelum besok Imlek. Warga Tionghoa Palembang di tahun macan air ini berharap masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palembang, pandemi segera berakhir, diberikan kemudahan dan dilancarkan rezeki Tuhan Yang Maha Esa. Di Palembang, Muhammad Riza Paulesi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aifelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu.
digelar di kediaman Jennifer. Pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.